7:30, jam 7 biasanya. Jam Iya. 7 malam. Mbak Rami kapan berangkat, Mbak Rami? Insya Allah Juni, Bu Marni, kalau Oh, nggak ada masih, halangan. oh, masih Juni ya. Hmm, Iya, masih mau beres-beres yang lain dulu. berani ya, Mbak Rami sendiri. Insya Allah ada Mas Andri yang bantu ya Mas ya. Aman. Iya, di sini Banyak ada Mas. temannya di sini nanti, Mbak Rahmi. Alhamdulillah. Mas Andri masih lama ya? Iya, 2 tahun lagi mungkin, Bu. Nah, mudah-mudahan lancar lah. Segera Amin. pulang kan? Insya Allah. Kali aja betah. Nanti kalau nggak pulang di ini, Pak. Bu, apa? Cari Pak Rektor nanti. Ya, di UNES ya, Mas Andri ya. Iya. UNES kan? Iya, UNES, Bu. iya, betul. Bagus lah. Mas Sarto belum gabung ya. Ya, aman. Mas Sarto, hujan nggak Bandung? Hujan Enggak, ya? panas. Panas. Kan cuma kalau hujan. Tadi di Pinong Iya, hujan, Jogja hujan. Sini juga hujan, tapi udah reda, Alhamdulillah. aman lah, aman di sini panas. Mana Mas? Masih nunggu? Kita mulai 8 mungkin 8.10 lah ya Bu, nggak apa-apa lah ya, nunggu teman-teman dulu. Boleh. 8 menit Sambil lagi berarti, nggak apa-apa. ini Oke. Mbak Novika yang mana? Belum kenal. Ah, Mbak Novika. temanku, temanku itu nggak tahu ada jauh dia Bu di kampung di Melawi. Jadi kalau jadi kalau apa ya? Kalau tempatku kan di kotanya ya Kalimantan Barat, ibu kotanya Pontianak. Nah, di Pontianak tuh ada kabupaten lagi. Udah itu nyebrang lagi, nggak tahu pokoknya lumayan jauh lah. Oh, jauh dari kota. Nah, kan udah gabung ini Mbak Novika. Mm-mm. Ngomong loh. Nop, ada aktif nggak? Oke, maaf Oh Bu, ya itu. ini jaringan kami kurang oke kalau saya hidupkan Ah, kamera. Iya, lagi mm-mm. cuacanya Mbak nggak bagus ya. Kondisi di sini tuh kalau jaringan tuh kadang kurang stabil Bu. Oh, Ya Bu iya. jauh di kampung itu. Diri dirimu di mana Nop? Melawi kan Nop? Iya, saya kena home base-nya di Melawi. Ah, itu Melawi itu. Kalau Di, misalnya Ya pas jadi balik itu pulang nanti itulah apa kita pakai kamera. dari Brand kah? Apa? bukan dari kampus, dari kampus. Oh, kampus ya. Kan ada home base tuh kalau saya pikirnya di Brand gitu ya. Pakai home base. Pak Kadir. Yes. Banget nih Pak Kadir ngurus itu. Gimana Bu, SKP udah dikirim belum? Belum, masih tambah, Mas. Alhamdulillah tadi nambah satu lagi pendanaan yang dari Kemenak. Aku Oh dimasukkan Pak iya, Kadir. Jadi Alhamdulillah iya, nambah Hanya iya masukin nambah. aja Bu. hanya jadi masalah nanti yang lainnya nggak masuk. Aduh, yang KBC nggak masuk. Lah gimana dari awal nggak didaftarkan? Ya, takutnya salah paham lagi teman-teman. Ya Saya nanti udah pakai dijelas. SK-SK aja tuh. Oh, Pendanaan ya, kegiatan riset SK-SK aja tuh. Soeharto sudah bawa itu 12 ya. Q1 Nggak Q2 cukup lagi. lah. Kayak rekod ya. Udah terlalu, terlalu banyak. Hampir sama Ya dengan Iya, nanti dulu lihat yaitu aja. yang yang lain ya Apaan kurang-kurang, tuh? Mas Sarto kebanyakan. Suruh bagi-bagi, Bu. Iya, Mas. Yang lain hanya 1, 2, ini 12.
Tak ininya itu jurnalnya. Bu Marli itu tahun berapa ya? Itu yang jadi masalah ya, karena terlalu banyak jadi dipertanyakan. Oh itu kan sampai 100 lebih Pak, memang nggak logis sih. 100 artikel setahun. Ya 100 lebih, jadi ya dipertanyakan lah. Kalau Mas Harto kan 12 ya Mas. Tapi itu 100 bukan 16 Scopus Bu. mungkin Sinta. Ini soal tuh Scopus semua, Q1, Q2 lagi. 16 cuman kan Oh, ini 16 ya. ngajarin 16 anak-anak Mas. ya Oh, jadi ganti ganti strategi. Kalau 2024 kan kebanyakan nulis sendiri. Kalau 2025 banyakin waktu ngajarin anak-anak. Ini nih ya si Andri, si Rahmi, Mas Fahri. hmm. Jadi ya alhamdulillah ngajarin tuh ada hasilnya. Nggak ada hasilnya ya udah nggak apa-apa juga gitu kan. Intinya kan SKP kita kan nggak banyak, cuman sebenarnya ya maksimum 3 kan. Ya udah itu aja sih. Cuman The karena best lah. saya ini terlalu kontroversial, terlalu vokal, nggak tahu nanti nilai SKP-nya berapa ya. Iya, kayaknya 100 plus. Ini udah ada Wiwin Bu, udah. Siapa yang belum ya? Yang dari Makassar ini Mas Sulawesi Andi, belum ada. ya, Mas Andi nggak tahu gabung nggak. Jadi Mas Andi itu memang agak ribet Bu. Ada gabung nggak Mas Andi itu ya? Oh belum ya. Mas Andi itu Tunggu anaknya sebentar. 2, terus Andi terus yang Makassar ya. istrinya, yang temen kakak seniorku di Makassar tuh, anaknya 2 udah lumayan gede, terus istrinya di Kerja ya. Kolaka kalau nggak salah. Jadi Makassar sama Kolaka kan jauh. Jadi dia ini nggak bisa pindah. Istrinya PNS dokter hewan di Kolaka. Kerjanya di Kemenkes. Boleh Bu, dimulai kayaknya udahlah. Cukup lah. Mulai ya. Iya, yang penting ada Mas Harto ini. Ya, boleh, boleh. Boleh di share screen. Nanti teman-teman juga bantu insya Allah. Oke, saya share screen dulu ya. Hmm, mulai ya. Yang share screen. Udah ya, muncul ya. Oke. Ya, siap. Muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, teman-teman. izin belum? Itu masih folder nampaknya, Bu. Oh, iya, 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 iya. Iya, PDF, belum, Bu. PDF-nya belum. Sebentar, sebentar. Saya Di bukanya stop dari share dulu folder. mungkin, Bu. Stop share dulu baru share lagi mungkin. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke, Udah, Bu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sehat selalu dan bahagia Waalaikumsalam. selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita belajar ya. Saya terutama belajar membaca artikel jurnal internasional. Di sini kita ambil jurnal International Journal of Educational Research. Jadi ini jurnal Elsevier. Suara kedengeran ya. Dengaran, Bu, aman. Judulnya ini I'm rooted but I flow. Photo voice investigation into the reconstruction of professional identity among immigrant early childhood educators in Australia. Jadi ini jurnal dari mahasiswa dari Monash University. Jadi ini penulisnya 4 orang, Lucy, Sigi, Jessica Saito, dan Wickham Akami. Judul ini saya dikasih Mas Harta ya, ini memang menarik. Ini penelitian murni kualitatif.
Jadi judulnya di awal itu kan agak-agak bikin penasaran kayak puisi atau apa ya. Dan ini juga ada kata photo voice itu nanti menjadi instrumen dalam penelitian ini. Kemudian ada kata reconstruction. Jadi di sini kenapa re-nya dikasih tanda kurung karena ini sesuai di depan I'm rooted ya. Jadi eh, partisipan nanti kan atau yang menjadi sasaran penelitian itu kan sudah membawa budaya dari negara asalnya gitu ya. Jadi I'm rooted but I'm flow. Jadi nanti ke situ. Jadi ini bicara tentang professional identity, identitas profesional guru PAUD imigran di Australia. Nah, sekarang kita baca ke abstraknya. Jadi kita baca kalimat pertama, kita lihat ya. Untuk abstraknya kita, kalimat pertama saya kira udah baca semua ya. Nggak harus diterjemah satu-satu ya Mas Harto. Waktunya nggak cukup. Jadi kalimat pertama ini kan bicara bahwa guru imigran ISIS, ini bacanya ISIS ya, ISIS Educator in Australia Navigate. Jadi ini guru PAUD imigran di Australia ini menavigasi atau mengalami kondisi budaya, kondisi personal, kondisi lembaga yang unik ketika mereka merekonstruksi, membangun kembali identitas profesional dalam konteks sosiokultural yang baru. Jadi ini menurut saya ini kalimat pertama ini problem statement, jadi permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian kita lihat di paragraf kedua, kalimat kedua. Nah, kalimat kedua ini bicara metodologi. Kalimat kedua, ini the study employs photo voice and 2-round in-depth interview. Jadi studi ini menggunakan photo voice dan 2 putaran untuk interview mendalam dengan 12 responden untuk mengeksplor faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pembentukan identitas. Jadi ini metodologinya. Nah, kemudian kita lanjut ke kalimat ketiga. Kalimat berikutnya ini, nah ini sampai sini ini result ya, atau hasil dari penelitian ini. Jadi penelitian ini menggunakan bahasa elemen metafora ya, elemen taman ya, yang dikembangkan melalui analisis teori grounded constructivist. Jadi ini teorinya ini merupakan pengembangan dari teori grounded ya. Nah, finding highlight ya, the finding highlights temuannya itu ada 3 faktor pendukung, yaitu di sini ada 3 ya. Reflective practice, that anchor growth. Jadi ini nanti di komunitas dan lembaga yang menyediakan nutrisi emosional dan profesional. Jadi ini nanti diibaratkan tanah. Dan yang ketiga, faktor pendukungnya itu tindakan harian dari agensi kreatif. Ini yang memberikan energi dalam praktek pembelajaran. Dan ini nanti dimetaforakan dengan bahasa sunlight. Nah, selanjutnya conversely sebaliknya, jadi ini faktor penghambatnya ya.
itu juga ada 3, yaitu satu, emotional dan resource scarcity, jadi kelangkaan sumber dan emosional. Nanti diibaratkan drop, kekeringan ya. Dan juga period of reflective immobility. Kedua, tension arising, jadi ketegangan yang muncul dalam menegosiasi budaya. Dan juga ekspektasi profesional. Ini diibaratkan dengan WIT atau gulma. Kemudian period of reflective immobility ini nanti dimetaforakan dengan pes atau hama. Nah, selanjutnya ini metodologi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, Mas Harto. Ini kenapa metodologi muncul lagi di kalimat keempat. Jadi kita nanti diskusi ya. Nah, ini metodologi ini muncul di sini. Sampai mana ini? Metodologi. Nah, ini. Jadi di kalimat kedua metodologi, ini muncul lagi secara metodologi studi ini menggunakan foto voice ya, dengan mengembangkan foto voice dengan mengadaptasi ke interview individual. Jadi biasanya foto voice ini untuk penelitian yang grup ya, fokus grup gitu. Tetapi ini diadaptasi untuk interview individu. Itu nanti di bawah dijelaskan. Nah, yang kalimat terakhir ini implikasi itu ada 3 untuk lembaga yang diteliti ya, ini implikasinya. Jadi nanti pertanyaan saya untuk Mas Jata, kenapa ini metodologinya dipisahkan? Jadi tujuan penulis itu kira-kira apa ya gitu. Biasanya kalau kita membuat itu kan metodologi selesai, kemudian findings, baru implikasi gitu. Nah ini kira-kira reasoningnya penulis itu apa atau peneliti itu apa gitu. Oke, kita lanjut ke introduction. Jawab aja langsung ya, Bu ya. Boleh, biar enak Ya, langsung ke Mak. Oke. ya, intinya begini, saya baru kenal foto voice itu mungkin sekitaran 3 bulan lalu lah gitu. Jadi foto voice itu adalah suatu metodological research di mana kita itu memetaforkan atau mengkonekkan foto dari lapangan atau tempat kejadian itu dijelaskan dengan bantuan naratif dari atau respon dari yang diinterview gitu. Jadi foto voice ini masih jarang gitu. Jadi aplikasinya tuh masih jarang. Jadi setelah dia jelasin pakai foto voice dan deep interview, dia tuh sebenarnya mau bagian semua tuh dari metodological sampai yang EC praktis itu sebenarnya ngomongin tentang kontribusi atau implikasi. Jadi secara metodologikal hasil dari riset ini nih punya implikasi untuk memperluas adaptasi foto voice dalam individual interview. Itu misalnya sebenarnya implikasinya gitu atau kontribusinya secara metodologi itu. Lalu dikasihlah implikasi secara konteksnya apa-apa. Sebenarnya ini bagian dari implikasi walaupun tulisannya adalah methodologically gitu. Jadi memperluas adaptasi gitu. Jadi kontribusi teoretikal misalnya misalnya kita melakukan riset terkait misalnya dengan tematik analisis tapi kita gabung dengan misalnya analisis jalur misalnya. Jadi methodically this study extend the integration of misalnya interview, deep interview and quantitative analysis with pet structure misalnya kayak gitu. Jadi cuman ngasih kontribusi ibaratnya secara teoritis lah gitu, secara metodologi. Bukan metodologinya di situ, cuman dia mau menekankan oh ini ngasih kontribusi ke situ loh. Ini ada yang baru loh. Gitu aja sih. Ya. Oke, lanjut. Oke.
Kemudian kita lanjut ke introduction. Jadi kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua sudah sekilas membaca ya. Ini introduksinya itu lumayan simpel, hanya 4 paragraf. Sebenarnya 3 paragraf ya, karena paragraf 4 itu kan hanya note ya. 3 paragraf yang simpel. Jadi ini walaupun simpel, ketika membaca bagaimana dia menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan itu jelas gitu ya. Dari paragraf pertama ini ini bicara tentang PAUD ya, PAUD di Australia ini yang akhir-akhir ini sudah dibentuk ya, secara terus-menerus dibentuk oleh globalisasi. Jadi anak-anak PAUD di sana di Australia itu udah multi background, multi language background. Jadi kaya bahasa dan kaya budaya. Nah, ini datanya bahwa 1/4 dari anak-anak yang di bawah 5 tahun itu orang tuanya lahir di luar negeri. 1 lahir di luar negeri. Kemudian hampir 28% itu di rumah bicara tidak hanya bahasa Inggris, ada bahasa lain yang digunakan. Kemudian untuk di kota besar seperti Sydney dan Melbourne itu sudah mencapai 40%. Artinya sudah multi ini ya, multi budaya bahasa gitu. Nah, ini konteks penelitiannya itu PAUD. Kemudian di paragraf kedua ini this cultural and language diversity is also reflected among business professional. Jadi ternyata perbedaan budaya dan bahasa itu juga direfleksikan atau tercermin dari guru PAUD-nya. Dengan datanya ini 1 dari 5 guru di Australia itu lahir di luar negeri. Kemudian kalimat berikutnya ini merupakan kalimat pendukung bahwa guru imigran ini berharga gitu ya, sangat merupakan aset yang berharga dalam pembelajaran di kelas karena mereka mempunyai intercultural knowledge, pengetahuan yang multi budaya yang perkaya pendekatan pengajaran dan membantu membangun lingkungan yang inklusif di mana anak-anak yang dengan latar belakang yang bermacam-macam tadi merasa dipahami dan bernilai begitu. Nah, ini ada nah ini ada apa ya, gap. Nah, jadi tetapi namun despite meskipun such cultural competencies they hold, meskipun guru PAUD itu memiliki kompetensi budaya, this educator frequently confront systemic barrier. Jadi guru-guru PAUD ini sering menghadapi hambatan sistemik ya dari sekolah ya, dari cultural misunderstanding, kemudian institutional inequities, limited support structure. Jadi struktur dukungan yang juga terbatas. Jadi ini walaupun mereka punya kompetensi dalam budaya, tapi ternyata di sekolah itu dia menghadapi hambatan. Nah, ini gap yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian di paragraf berikutnya ini tentang previous studies yang mendukung ya. Jadi studi-studi yang sudah dilakukan itu sebagian besar fokus pada kemampuan atau kapasitas guru PAUD imigran ya untuk mendeliveri pembelajaran yang responsif secara budaya bagi murid yang populasi siswa yang beragam gitu. However, nah ini juga ada gap ya. Much less penelitian sudah banyak tentang itu, however di sini ya. However, much less attention, masih sedikit perhatian yang diberikan untuk mengeksplor
the professional experiences ya. Jadi ya masih sedikit yang penelitian yang mengeksplorasi pengalaman dan tantangan guru profesional ya, di mana guru imigran itu ngajar. Di sini host countries itu Australia, dan how this experience dan bagaimana pengalaman itu berdampak pada identitas profesionalnya. Jadi ini satu gap penelitian yang sudah ada, ternyata belum banyak yang mengeksplor tentang professional identity. Nah, di sini penulis menekankan bahwa professional identity, profesional identitas profesional dari guru PAUD imigran ini merupakan critical issue. Jadi merupakan isu yang penting untuk diteliti karena professional identity tadi membentuk bagaimana mereka menginterpretasikan peran mereka, mengadaptasi ke budaya baru dan lembaga yang baru, dan interaksi dengan anak, keluarga, dan kolega. Nah, di kalimat terakhir ini juga penulis menekankan bahwa guru PAUD ya, guru PAUD itu dengan memahami proses tadi ya, proses pembentukan identitas profesional itu dapat memberikan informasi yang strategis yang meningkatkan self-efficacy guru, well-being, dan retensi atau daya tahan guru. Itu. Jadi ini while promoting more inclusive and cultural responsive business environment, dan memberikan lingkungan yang responsif budaya dan inklusif. Hence, oleh karena itu, the study is guided by the research question. Penelitian ini diarahkan pada pertanyaan berikut ini. Nah, ini pertanyaan ya. Pertanyaan itu satu-satunya di sini. Pertanyaannya cuma satu. What facilitates and imports the reconstruction of professional identity among immigrant ISIS educators in Australia? Jadi faktor pendukung dan penghambat dalam membangun identitas profesional guru PAUD imigran di Australia. Nah, paragraf keempat ya, ini catatan bahwa istilah fasilitator dan impeachment ya, pendukung dan penghambat itu merujuk pada kondisi, experience, dan relational dynamics ya, dinamika sosial yang membentuk proses pembentukan kembali identitas profesional dari guru PAUD imigran. Jadi these terms are not conceptualis binary opposite. Jadi istilah ini tidak mutlak hitam putih, belonging versus non belonging gitu. Instead, the represent. Nah, ini merepresentasikan prosesnya ya. Jadi yang ditekan adalah proses dalam mendukung atau menghambat pengembangan identitas profesional guru at different moment in time, dalam momen yang berbeda dalam waktu itu. Jadi ini momennya itu momen misalnya di Australia. Nanti kalau momennya di negara lain, di sekolah lain juga akan pembentukan itu akan pengalamannya berbeda-beda itu. Nah, pertanyaan saya Mas Sarto untuk introduction ini sebenarnya cukup jelas ya, mengalir itu bagus. Cuma untuk paragraf ketiga, ini ketika penulis itu bicara tentang predominantly fokus, sebagian besar fokus pada kapasitas guru PAUD. Ketika bicara sebagian besar itu bicara biasanya kita referensinya banyak Mas. Biasanya kalau kita menulis itu kan menurut ini baru kita sintesis, kita simpulkan. Nah, ini kan langsung to the point, tetapi cuma 2 gitu ya. Boleh Mas Sarto ya.
Ini kan tapi kan Oke, predominantly gitu loh, sebagian besar loh gitu loh. oke, betul. Jadi, ah bentar kedengaran nggak suara saya ya? Iya, dengar. Halo, Bu. Oke, kita ke paragraf pertama, ke paragraf pertama dulu, Bapak Ibu. Jadi seperti yang dari dulu saya bilang, introduction tuh nggak perlu panjang. 1 halaman cukup, 3/4 halaman cukup, paling banyak biasanya 1,5 halaman lah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, paragraf pertama itu adalah fakta atau definisi paragraf. Bisa ya? Di sini kan itu adalah fakta paragraf, di mana kita harus citasi-citasi itu muncul, misalnya data dari Australian Bureau of Statistics, udah itu Queensland Curriculum Assessment Authority, dan itu muncul dulu. Terus paragraf kedua dia membuat sintesis paragraf. Dia ngonekin lah konteks itu ke konteks researchnya. Lalu Bapak Ibu lihat, di situ kan ada citasi, lalu ada yet-nya. Yet itu misalnya yet, however, in, contrary, conversely, itu kata-kata yang menunjukkan saling berlawanan untuk memunculkan namanya research gap, gitu-gitu. Jadi kalau ada yet-nya berarti ada gap-nya, di mana kalimat pertama dan kedua itu saling kontradiktif sehingga membuat suatu peluang untuk diteliti. Lanjut ya. Terus cuman di sini yang di kedua itu dia nggak disimpulkan karena dia cuman mungkin hanya memunculkan gapnya. Di yang ketiga ini dia sama lagi, dia ngomongin sebagian besar mungkin terkait riset tentang ECR education itu di Adair dan Masing itu membahas fokus itu secara spesifik dan di dalamnya mungkin ada riset-riset lain gitu. Jadi ya itu aja disitasi. Nanti mungkin kita ibaratnya investigasi lah ini 2 riset ini tentang apa. Kan ada di referensinya. Terus muncul lagi nih however. However itu adalah gaps conjunction yang mengawali gap statement. However, masih kurang nih atensi yang diberikan untuk mengexploring professional experience and challenge bagi immigrant educator. Gitu. Karena dia biasanya teaching to diverse student population, lebih fokus kepada siswa yang backgroundnya tuh beragam. Tapi immigration teachernya tuh nggak di-explore gitu, misalnya gitu ya. Terus terakhir harusnya di understanding this process. Nah, itu harusnya kalau lebih baik lagi harusnya therefore misalnya understanding this process can inform strategis bla bla bla. Tapi kalau nggak ada conjunctionnya it's okay, nggak apa-apa, tapi terkadang kita mungkin akan sulitan. Di sini kan dia cuma satu riset question ya. Satu riset question lalu dia buat sejenis penjelasan tentang fasilitator dan impediments. Jadi pendukung dan penghambat gitulah. Lalu masuklah dia. Ini mungkin permintaan dari reviewer ya. Mungkin di paper ini butuh dijelaskan conceptualizing immigrant educator professional identity. Masuklah dia di situ ngasih satu penjelasan definisi operasional, fakta-fakta terkait bagaimana immigrant educator professional identity di situ muncul. Ini fungsinya apa? Untuk memunculkan kalau pertama gap research, kedua memberi pandangan yang sama tentang professional identity for immigrant educator gitu. Jadi karena gini, riset kita itu kan kita yang tahu. Masalahnya kalau orang baca, orang harus tahu. Makanya butuhlah yang namanya sedikit bagian literatur review menjadi pokok yang harus pembaca tahu. Gitu aja sih. Oke, Bu, lanjut Oke. langsung metodologi aja, Bu. Enggak, saya nanya yang konsep ini Mas, bentar. Ini enggak sampai Ah, kita baca ya. ya, Jadi konsep ini kan paragraf pertama, ini kan definisi konsep, oke ya. ya, definition Kemudian, paragraf ya. ah, nah yang menjadi pertanyaan untuk paragraf kedua dan empat, ini menurut saya ini kan the state of art ya. Ini kenapa Iya, enggak ditaruh di betul. atas gitu? Kenapa ditaruhnya di konsep dualisasi? Kalau yang pertama, yang keempat ini kan juga konsep ya. Nanti ini konsep agensi itu udah merujuk ke penelitiannya. Tapi yang dua ini Mas, ini kan the state of art. Kenapa penulis menaruh di sini gitu? Oke, ini penjelasan ini namanya scientific writing. Orang tuh kan beda-beda ya, tuh satu.
Ya. Beda-beda. Yang kedua adalah kalau digabung di atas, menurutku orang tuh akan bingung. Bingungnya apa sebenarnya? Ini kontennya mau ngapa sih? Mau ngapa itu artinya itu kalau di sini kan dia fokus mau melihat pendukung dan hambatan bagi guru imigran ya, early childhood immigrant educator ya. Hanya Ya. saja di sini dia harus ngomongin immigrant educator professional identity itu yang tadi saya bilang itu kan tidak semua orang tahu. Maka itu harus dibuat definisi, dibuat gap research, dibuat state of the art sehingga konteks itu tuh nyambung dan penting gitu. Jadi misalnya gini, ibu mau ngomongin apa di agama, misalnya contoh lah mau ngomongin tentang ekoteologi lah. Kemarin kan kita bahas ekoteologi. Itu kan ekoteologi nggak semua orang tahu. Kalau digabung di atas, jadi tetap disepil di atas tentang professional identity, tapi mungkin tempatnya adalah dia mau buat itu lebih khusus di bawahnya. Nah, proses seperti ini mungkin nih, bagian ini nih sebenarnya awalnya nggak ada. Tapi karena permintaan dari reviewer itu mungkin ada ditambahin. Biasanya sih gitu yang terjadi. Soalnya saya udah pernah ngalamin kayak gini. Di jurnal ini, Ejer ini termasuk jurnal-jurnal topnya Elsevier lah. Ejer ini. Jadi intinya mau ngasih gambaran sama pentingnya Immigrant Educator Professional Identity dan konteks risetnya apa ke riset yang kita investigasi. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, Mas. Satu lagi tentang terkait ini, Mas. Ini kan misalnya di sini pakai konseptualisasi ya, mengkonsep. Tapi kadang ada kan menggunakan literatur review atau framework ya. Nah, sebenarnya apakah ada, kalau pakai judul konseptualisasi itu penelitian tulisan seperti ini. Kalau Enggak pakai ada. apa itu framework apa itu Mas itu atau pakai literatur review judulnya atau kalau di kita kan ada juga kerangka konseptual misalnya. Nah, itu tuh sebenarnya yang membedakan saya harus pakai ini, saya pakai ini, pakai itu apa gitu, Mas. Kan Oh, istilah itu. judulnya Jadi macam-macam kan. ya betul. Intinya gini, Bu. Ini masalah sebenarnya scientific writing style sebenarnya. Jadi gini, ini saya experience. Jadi saya tuh sering nulis kuantitatif tuh. Itu udah tahu tuh apa yang harus ditulis. Cuman karena saya sering baca, terkadang saya bosan aja nulis yang kuantitatif, maka saya coba nulis dengan gaya yang lain. Jadi memang tidak ada ukuran baku ya apa yang harus, misalnya harus pakai conceptual framework, harus apa, harus literatur review, nggak ada. Tapi intinya adalah sebenarnya bisa ngasih eh, apa ya, kekoherensian dan kejelasan lah, ibaratnya jelas dan koheren, sehingga konteks risetnya itu penting dan memang sesuai untuk dibahas gitu aja sih. Jadi nggak ada misalnya pakai conceptual framework, literatur review, nggak ada. Biasa tuh formatnya misalnya langsung introduction 1.1, 1.2 ya itu juga ada. Ataupun introduction aja ya ada juga. Gitu. Cuman kalau di jurnal-jurnal bagus Elsevier itu biasanya introduction-nya tuh memang ya paling banyak 1 halaman, sisanya adalah literatur review, mungkin 1 halaman lagi selesai itu 2 halaman aja gitu. Dan menurut saya ini juga 1.1 ini termasuk panjang ya, dia udah 4 paragraf. Biasanya saya 2 sampai 3 paragraf aja ngejelasin satu satu poin itu. Tapi intinya nggak ada aturan baku, Bu. Jadi gimana sih gimana sih bisa bagus nulisnya ya baca. Dengan baca itu kita dapat struktur yang beda-beda. Ketika kita udah dapat struktur yang beda-beda, kita bisa nentuin, oh saya kayaknya mau yang begini aja deh. Tapi fokus gitu, karena oh saya yang mau yang lebih eksplisit deh, lebih sistematik. Oke, oke juga nggak masalah. Itu aja sih. Oke, Mas. Jadi paham Mm-mm. lah. Sekarang kita lanjut ke metodologi. Jadi, tadi sudah disinggung di awal bahwa penelitian ini menemukan konstruktivis grounded teori. Jadi ini adaptasi yang mengadap dari teori grounded ya, grounded yang dikembangkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau grounded teori itu untuk apa ya, untuk sesuatu yang
objektif ya, meneliti sesuatu yang objek, yang peneliti itu di luar itu menggunakan grounded theory. Nah, ini karena ini penelitian yang subjektif, interpretatif, jadi menggunakan grounded theory tapi dikembangkan namanya di sini konstruktivis. Jadi ini dari teorinya Kathy Karmas ya. Ini menggunakan mengadaptasi teori konstruktivis grounded theory. Jadi ini disingkat CGT gitu aja bahasa Indonesianya. Jadi ini kan dijelaskan bahwa CGT ini interpretative extension of grounded theory yang menekankan realitas ganda, mengkonstruksi makna. Jadi co-constructed makna ini memaknai sesuatu atau data itu antara peneliti dan partisipan. Jadi mendaji data itu kan tidak hanya dari partisipan tapi juga campur dari interpretasi atau diskusi dengan penelitinya. This approach align with the study construction system. Jadi, pendekatan ini sesuai ya dengan penelitian ini karena memberikan atensi pada konteks dan refleksivitas. Jadi ada konteks dan refleksivitasnya, and the fluid environment jadi lebih mengalir dan berkembang gitu. Given the limited American Fork, jadi karena keterbatasan kerangka teoris dalam ini, CGT menyediakan fleksibel yang tadi ya, jadi menekan kerangka kerja yang fleksibel tapi ketat ya, rigorous untuk mengembangkan induktif. Jadi kalau induktif itu kan ada interpretasi ya, jadi secara pemahaman grounded secara konteks, how imigran edukator, bagaimana guru PAUD imigran ini mengkonstruk identitas profesional. Nah, itu jadi teori yang digunakan ini. Kemudian partisipannya, ini peneliti sudah mendapatkan, nah ini penting dalam penelitian ini approval etik dari kampusnya. Kemudian partisipan itu direkrut menggunakan metode purposive sampling dan snowballing. Dan menghasilkan 12 partisipan. Nah, ini kita lihat tabelnya. Ini. Nah, 12 itu dari 3 negara, 9 dari Cina, 12 ya, 10 dari Cina, 1 Singapura, 2 Nepal, gendernya ini 10 female, 2 male, kemudian anak yang diasuh itu pengalaman mereka mengajar itu paling sedikit 5 bulan dan paling lama 10 tahun. Age offering student-nya ini dan ini 10 location, jadi 11 itu di Victoria, 1 di West Australia gitu. Jadi ini ada keterangan dari 12, 1 partisipan itu mengumpulkan foto tapi tidak ada caption, dan 2 partisipan nomor 3 dan nomor 5 ini Singapura dan Nepal ini tidak memberikan foto. Ini datanya. Jadi ini partisipannya gitu. Kemudian data collection ini menggunakan semi structural in-depth interview, photo voice, partisipan personal reflection, anekdot dan memoing, catatan-catatan kecil. Nah, ini dielaborasi oleh penulis semi structural interview. Ini menggunakan 2 round, 2 putaran to capture nuansa, untuk menangkap nuansa yang lebih kaya dari partisipan terkait dengan pengembangan profesional, identitas profesional. Kemudian jadi dalam interview ini detail diceritakan oleh peneliti ya. Ini bahwa interview itu ada pilihan mau pakai Zoom atau pakai face to face meeting di taman atau di kafe. Jadi memilih. Kemudian ini berlangsung 60 menit dan direkam dengan informed consent partisipan. Jadi persetujuan partisipan. Kemudian rekaman ditranskrip verbatim using Author English and Microsoft
365. Jadi untuk bahasa Inggris itu pakai Otter Eye. Dan kemudian untuk bahasa biasanya kalau Microsoft 365 ini untuk selain bahasa Inggris ya. Maka kalau kita ini ya Mas Sarto, kita kalau pakai Otter Eye harus diterjemahkan dari bahasa Inggris dulu ya, dari bahasa Indonesia gitu. Dan meticulously reviewed. Nah, ini di review dan dikoreksi secara teliti untuk menjamin keakuratan, untuk melindungi kerahasiaan, nama disamarkan, dan datanya di store in password. Nah, ini apa ini sih? Dalam penelitian kualitatif itu harus detail begini ya, Mas Sarto diceritakan ya. Oke, Eh, nanti saya bahwa jelasin. Nggak apa-apa, lanjut aja Bu. Dulu. Oke. Kemudian yang kedua photo voice. Photo voice ini digunakan untuk elicit untuk memancing refleksi personal dari partisipan terkait dengan trajektor rekam jejak identitas personal mereka. Jadi untuk menggali itu menggunakan photo voice karena kalau hanya dengan wawancara mungkin apa yang tersirat itu tidak bisa diungkapkan ya, mungkin gitu. Ini kan di sini with the recognition of themselves carriers semiotic. Semiotic itu kan data yang tersirat ya. Jadi dengan photo voice diharapkan itu akan keluar semua. Yang ini often overlooked in conventional studies. Yang ini memang dilupakan yang dulu studi-studi konvensi itu nggak pernah melakukan ini. This method is rooted in the lab. Nah, ini berakar dari pengalaman individu ya, dari pengalaman hidup, dan mereka memungkinkan untuk produce knowledge based on their unique perspective. Jadi untuk menghasilkan knowledge yang berdasarkan pada perspektif yang unik, challenge stereotype tantangan tadi, dan offer fresh insight to social issue gitu. Oke ya, ini ke foto voice. Nah, ini catatan ini ya, biasanya foto voice use. Nah, ini tadi sudah saya ini bahwa ini biasanya untuk setting grup ya, untuk menggunakan foto voice, tapi di sini untuk individu ya, diadaptasi untuk interview individu underscore itu karena peneliti ini ya diceritakan di sini ingin lebih mendalam. Kalau lewat grup kan nanti kurang mendalam karena ini kan butuh data mendalam yang dari foto dari ini itu bisa terungkap semuanya. Kemudian di luar 12 partisipan, 10 provide. Nah, itu sudah ya tadi di tabel 1 hanya 10 yang mengirim foto. Kemudian mereka seleksi ya, memilih jadi momen-momen yang dia pilih itu diserahkan kepada partisipan ya untuk memilih satu yang kira-kira mewakili, mungkin begitu. Nah, kemudian data analisis data ini menggunakan tiga kunci grounded theory. Jadi ada 3 fase coding, nanti initial coding, focus coding, dan theoretical coding. Saya baru baca ini Mas, kurang ini ya. Jadi nanti 3 tahapan ini nanti kan datanya ada 3, ada foto yang ada captionnya, kemudian ada teks interview dari partisipan, kemudian ada yang interpretasi dari peneliti. Jadi ada 3 data itu gitu. Nah, ini rangkaian nanti penelitiannya itu melalui 3 tahap itu. Nah, untuk meningkatkan kredibilitas analisis, author first, penulis pertama compose her own reflection of the photo. Jadi menulis refleksinya itu suruh nulis dulu, dan co-author each. Nah, kemudian yang lain, penulis lain atau penelitian itu juga membuat interpretasi kemudian didiskusikan. Jadi ini after initial line by line coding, ini berarti initial ya. Kemudian we proceeded to focus coding, kemudian ke focus coding, kemudian grouping frequently occurring codes to tentative. Jadi kemudian
mengkategorikan kode menjadi kategori yang tentatif gitu. Jadi itu tahapan-tahapan dalam mengolah data. Kemudian ini the study theoretical coding. Ini theoretical coding. Ini yang pengembangan dari theoretical coding tadi ya, yang diambil dari foto, caption, dan interview itu untuk mempertajam kategori. Nanti Mas Hatta jelaskan itu. Saya belum ada gambaran ya, kayaknya untuk pengkodingan begini. Kemudian trustworthiness ya, kepercayaan ya, to enhance untuk meningkatkan tingkat kepercayaan. We conduct, jadi ini melakukan juga data triakumulasi, cross checking interpretation again with data, dan engage in peer debriefing session among all author to challenge assumption. Nah ini, jadi ini menggunakan untuk meningkatkan, karena ini penelitian kualitatif sangat subjektif, maka peneliti itu betul-betul strict dalam metodologinya ya. Jadi ini sampai melakukan ini triangulasi, checking, dan sebagainya. Kemudian researcher positionally and reflexivity. Jadi di sini itu diceritakan bahwa posisi dari peneliti ya untuk menjamin transparansi itu ini karena ini penelitian ini kan sangat-sangat dicampuri atau dipengaruhi oleh latar belakang dari penelitinya, perspektif peneliti ini. Jadi karena ikut menginterpretasikan tadi gitu. Jadi latar belakang perspektif peneliti itu penting. Jadi di sini dijelaskan detail ya, author 1. Jadi ini ada imigran in Australia and former ISIS educator. Jadi pengalaman dia sebagai imigran Australia dan juga mantan guru PAUD di negaranya, gitu. Jadi nanti di sini itu sebenarnya dijelaskan nanti author 2 itu posisinya ada di sini ya, insider outsider. Jadi ada pembagian itu untuk menjamin apa tadi ya, transparansi itu. Jadi tidak semua itu dari luar, ada yang dari dalam gitu. Itu cerita secara umum ya gitu. Kemudian Bentar Bu. Bentar coba. Kita ke awal dulu yang Oke, ke atas dulu ya. Oke. Nah, di sini. Jadi ini kan 2.1 poinnya itu constructivist grounded theory. Intinya jelasin itu apa ya constructivist grounded theory. Jadi ini memang biasa scientific writing yang dipakai udah top researcher lah. Apa fungsinya? Sama kayak tadi ngejelasin sama pembaca apa sih constructivist grounded theory. Biasanya saya itu misalnya kalau saya itu covering BSEM misalnya, CBSEM analisis, nah, itu atau RAS analisis atau multivariate regression misalnya itu atau apa gitu ya. Jadi itu untuk ngasih gambaran kalau teori atau pengukuran atau metodologi yang kita gunakan itu apa. Nah, ini di bagian itu 2.1. Oke, 2.2. Ini ada yang menarik nih. Coba Bapak Ibu lihat. Di situ kan ada 2 metode, kan? The participant recruitment involve purposive sampling and snowball sampling. Nah, ini saya mau tanya, ada nggak yang tahu maksudnya purposive sampling sama snowball sampling tuh? snowball kan ngalir aja seketemunya gitu ya, maksud snowball. Kalau ya kan, kalau purpose itu banyak kriteria-kriteria ya. Kalau snowball kan snowball ketemunya gitu. Oke, ada lagi yang lain? Purposive Andri nih. itu setahu saya purposive itu sampel bertujuan, berarti ada standar kriteria yang harus dipenuhi sehingga kemudian sampelnya itu bisa jadi sampel. Sedangkan snowball itu yang semakin banyak semakin lama akan semakin banyak. Jadi kayak misalnya sampel 1 yang akan menunjuk bahwa oh ini orang-orangnya sampel 2, 3, 4. Kemudian sampel 2 itu akan menunjuk lagi 3, 4 orang gitu sehingga pada akhirnya akan membesar seperti snowball. Ya, ada lagi
Satu lagi lah, mungkin ada pendapat. Pak, tambahan Pak, mohon izin penambahan untuk yang purposif itu selain spesifik juga ada justifikasi dari ahli yang menyatakan dia cocok untuk jadi responden. Oke, oke udah ya. Oke, jadi intinya purposive sampling itu sampel yang diambil berdasarkan keperluan atau tujuan dari riset itu. Jadi kalau ini kita kan misalnya researcher nih mau purposive sampling ya berarti misalnya di sini konteksnya adalah teacher imigran ya kita tentuin lah. Berarti yang jadi sampling kita itu immigrant teacher gitu di Australia di sini konteksnya. Berarti nanti kalau teman-teman di konteks lain misalnya biology teacher kalau Mas Andi berarti ya biology teacher. Kalau snowball sampling itu adalah sampling yang berkembang berdasarkan rekomendasi ya betul kata Mas Andi tadi. Jadi misalnya teman-teman udah ngewawancari yang biologi teacher tadi pakai purposive sampling. Oh ternyata teman-teman minta ada nggak sih teman lain yang punya pengalaman sama terkait nanti kan ada rekomendasi nanti yang berkembang dan dengan jejaring sosial dari sampling yang awal intinya gitu. Jadi intinya snowball sampling itu dia dari rekomendasi partisipan atau responden kita lalu berkembang berdasarkan jejaring dari responden kita sehingga kita dapat itu. Tapi ini nggak banyak cukup lah ya 12 partisipan. Terus di sini dari berbagai background lah ini ada dua tempat ya Victoria sama Western Australia ya. Terus data collectionnya kita lihat di sini ya. Dia encompass semi-structure in-depth interview. Jadi ada interview sendiri. Udah itu photo voice, participant personal reflection, and anecdote, and memoing. Nah, ini maksudnya apa? Jadi pasti satu, udah tahu lah ya, intinya ada in-depth interview satu. Foto voice, artinya ada foto voice. Voice-nya itu masuk ke konteks juga personal reflection and anecdote. Jadi ketika kita mau pakai foto face, yang moto itu bukan kita, yang moto itu dari partisipannya, lalu partisipannya itu ngasih reflection gitu. Tapi kita kalau mau foto ya nanti juga disebutin berarti. Tapi kalau di sini adalah si partisipan itu moto, lalu dia ngasih reflection. Terus reflection lainnya juga datang dari yang tadi yang autornya. Lalu memoing itu mungkin catatan-catatan khusus ketika melakukan interview ya. Terus ada yang menarik di sini. Yang menariknya apa ya? Ini artikel terbitan baru ya. Jadi kalau kita lihat ketika dia melakukan semi-structure interview itu dia pakai recording yang ditranslate sama Otter AI. Ini Otter AI ini pasti alat untuk mentranslate itu. Artinya mentranslate voice jadi teks sehingga bisa dianalisis pakai software kualitatif atau dianalisis secara kualitatif. Terus ternyata bisa juga pakai Microsoft 365. Berarti di Microsoft 365 ini ada fitur untuk merubah voice ke teks juga. Ya, nanti mungkin kita bisa investigate ya teman-teman, mungkin di grup nanti bisa investigate. Itu ya. Terus menarik sekali ini misalnya dia buat namanya ibaratnya disamarkan, udah itu untuk melindungi identitas dan sebagainya dijelaskan di sini untuk ibaratnya membuat data itu lebih apa ya, lebih ibaratnya reliable lah ibaratnya. Oh, ini datanya begini sesuai kode etik gini 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 dan sebagainya. Lanjut ya, foto voice bawa Bu. Oke. Di sini karena foto voice ini termasuk jarang, kalau saya baca kualitatif riset, dia ngejelasin dulu foto voice itu apa. Nah, ini data analisis ini kan di metode ya. Foto voice itu apa? Konteksnya gimana? Lalu yang menarik itu adalah di sini dia buat background participant. Nah, ini penting di metode itu biasanya kalau kualitatif research pasti muncul tabel background participant. Jadi background participant misalnya gendernya apa, dia dari negara mana gitu kan. Ada kan gendernya? Oh, ada ya. Terus dia itu udah berapa lama di Australia, teaching experience-nya, udah itu rank of student-nya, dia tuh ngajar kelas berapa, student location-nya tuh di mana. Nah, ini ngasih ibaratnya gambaran secara spesifik tentang karakteristik sampel itu. Yaitu dia kasih lagi note, oh kalau dari partisipan ini, oh ternyata ada loh yang nggak ngirim foto, ada loh yang
ngirim foto tapi nggak pakai caption dan sebagainya kayak gitu. Lanjut ke bawah. Oke, yang trustworthiness ke bawah Bu. Oke, ini data analisis. Jadi data analisis dulu Bu, data analisis dulu. Oke, data analisis dulu Bu, yang atas Bu. Oke, nah data analisis di poin ini dia intinya mau ngejelasin gimana data itu diolah atau decoding ya. Terus kalau saya lihat sih intinya ini sebenarnya dikelompokkan berdasarkan tadi garden itu yang garden apa ya, garden metafor yang tadi tuh. Jadi ketika dia ngomong tentang Iya, soil itu apa sama. nanti dikelompokkan ke situ ya. Terus intinya dijelasin coding-coding dan sebagainya. Tapi intinya itu cuma untuk membantu peneliti kok teman-teman. Terus foto itu ternyata selain direfleksikan sama eh, si partisipannya, ternyata author juga ngerefleksiin sendiri berdasarkan perspektif dia gitu. Lalu dia melakukan eh, comparing kategori berdasarkan foto, caption, dan interview dan sebagainya. Terus 2.7 ini trustworthiness. To enhance the trustworthiness of the study, we conduct data triangulation. Apa sih trustworthiness secara sederhana gitu? Apa? Ada yang bisa jawab nggak trustworthiness itu apa kalau di dalam qualitative research? Nggak tahu, Mas. Trustworthiness itu adalah ibaratnya aspek yang memberikan kalau dalam kuantitatif research itu validity and reliability itu. Kalau dalam kualitatif research, trustworthiness itu menunjukkan keabsahan dan keakuratan data gitulah. Datanya valid dan akurat dengan cara kualitatif research, yaitu misalnya di sini triangulation, misalnya dicek cross-checking interpretation, again multiple data, udah itu menyocokkan caption dan sebagainya, kode-kode. Jadi itu trustworthiness, fungsi trustworthiness itu ya untuk melihat keabsahan atau ibaratnya keabsahan sama keakuratan data. Lanjut, Bapak Bu. Oke. Oke, ini dia jelasin tentang researcher positionality and reflective. Cuman jelasin ibaratnya posisi dia kenapa kenapa dia itu tepat untuk ini dan sebagainya sih. It's okay sih. Udah, lanjut Bu. Udah ke finding ya, Mas. Finding dijelaskan nggak? Ya, Jadi ini hanya cepat menjelaskan. cepat aja nggak apa-apa. Cepat aja. Iya, ini ditapel aja supaya jelas. Jadi finding itu dikategorikan tema, kemudian garden elemen, subtema, dan foto. Nah, ini datanya, foto dan description gitu. Jadi sebenarnya secara umum metafora dari garden elements itu bukan dari awal muncul dari ide peneliti. Jadi ini setelah pengolahan data itu dikategorikan itu sesuai dengan foto-foto yang diambil itu kan misalnya tanaman ya gitu. Jadi itu muncul setelah pengolahan data gitu. Jadi nggak dari awal itu metafora itu muncul gitu. Jadi dikategorikan seperti ini. Gitu. Nah, di sini kan ini menunjukkan misalnya yang pertama tadi ini pohon ya. Jadi nanti ini yang foto ini captionnya apa, kemudian bagaimana partisipan perspektifnya tentang gambar ini, kemudian juga perspektif dari penelitinya gitu ya. Jadi nanti diolah di situ. Kemudian ini misalnya untuk soil, nah ini soil ini ada gambar ini. Jadi ini apa ya? Ini ceritanya ada kalau dibaca di sini ada lomba ya, ada lomba. Kalau soal itu kan nutrisi ya nanti dari tadi kan nutrisi. Jadi lomba ini ada semua ikut membuat ini materi lomba ini bareng-bareng dan ini menjadi juara. Jadi itu menjadi nutrisi dari guru-guru imigran. Ada pengakuan di situ nanti kerjasama, jadi nggak diakui. Kemudian
Di sini Sunlight ya, Sunlight Creative Agency ini nanti menggambarkan bahwa ada misalnya dukungan dari orang tua. Jadi ketika juara itu orang tua itu mengucapkan selamat, terima kasih, mengapresiasi lah itu untuk guru-guru imigran. Dan itu merupakan sesuatu hal yang sangat besar bagi guru imigran. Itu pengakuan gitu, itu menjadi apa ya, sunlight di situ istilahnya gitu. Jadi ada surat-surat dari orang tua gitu kan, ucapan terima kasih, dan ini yang dilombakan yang jadi ini kreativitas itu dilakukan bersama-sama gitu. Ini sama. Nah, kemudian ini menjelaskan hambatan ya, hambatannya tadi sudah sebenarnya di awal sudah ya, kalau untuk ini wedding ini terus kemudian ini gulma itu kan kalau di kita itu kan tanaman pengganggu ya istilahnya, itu gulma. Kemudian di sini terus kekeringan, ini kan yang kelangkaan sumber dan emosional tadi. Jadi ini data-data persepsi dari itu diolah di sini, diinterpretasikan oleh penulis itu, peneliti. Nah, ini with Gulma, ini identity fragment. Jadi nanti Gulma ini merupakan mengidentifikasikan fragmentation ya, perpecahan gitu istilahnya yang menjadi pengganggu gitu. Kemudian hama itu merefleksikan stagnasi misalnya gitu ya, kemandekan gitu ya. Gitu. Jadi itu gambaran-gambaran dari ini. Nah, ini kan digambarkan dengan ini guru imigran ini misalnya menggunakan kaos kaki yang berbeda. Orang mungkin kalau ini dianggap aneh, tapi dia sebenarnya ada pesan yang dia inikan gitu, sehingga mereka tidak menganggap aneh lagi, tapi ini satu yang inovatif gitu. Itu gambaran umumnya seperti itu. Nah, discussion ini kalau discussion ini dari finding tadi kalau saya baca ya, itu dikaitkan dengan teori-teori atau yang mendukung gitu ya. Jadi ini masuk teori-teori. Kalau reflektif ini kan ada teori-teori ini itu di discussionnya gitu. Nah, untuk conclusion, ini kesimpulan, ini ada 3 poin. Yang pertama ini adalah temuannya ya tentang penelitian. Kemudian paragraf ini adalah implikasi bagi guru, bagi sekolah, bagi ini orang tua. Kemudian yang terakhir ini apa ini? Biasanya terakhir ini bahwa ini ada kelemahan ya, kelemahan apa yang perlu diteliti, ada limitation ya, di sini ada limitation misalnya tentang apa kenapa ini limitasinya kan masalah geografi ini hanya di Australia, tidak bisa digeneralisasi misalnya gitu. Itu Mas Jarto, nanti teman-teman takut Oke. kelamaan itu kan. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi singkat aja ya, karena sebenarnya kalau coba dibuka, Bu, bentar, Bu, yang tadi finding ya, di yang tabel ini ya. Oke, inilah kalau scientific writingnya bagus, nulisnya enak, Bapak Ibu. Ini kan dikelompokkan dulu tema sama description-nya ya. Intinya itu kan ini kan ngomongin tentang pendukung dan penghambat dalam ibaratnya construction of professional identity dari guru early childhood educator and care. Jadi ya, jadi di situ dia pakai garden element, di situ root, soil, sunlight sebagai pendukungnya, drought, wind, and pest itu sebagai ya penghambatnya, dibuat sub temanya dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya udah dikonsep, jadi dikonsepnya dulu, cuman dalam perkembangannya ketika dapat data tuh oh ternyata dalam tema root itu reflective grow loh yang muncul, dalam tema soil itu community dan institutional knowledgement loh yang ini datanya dapat dari mana ya, dapat dari ketika kita observasi in-depth interview, dan itu dapat dari refleksi guru dan sebagainya. Ketika udah dibuat kayak gini, maka ya gampang aja jelasinnya, ya jelasin di bagian itu, misalnya ngejelasin tentang fasilitator atau pendukung atau uh,
atau penghambatnya dijelasin di bagian bawahnya. Kau turun ke bawah, Bu. Nah, turun ke bawah. Ke bawah, Bu. Oke, ya ini kan di bagian jadi dia misalnya root dijelaskan apa-apa. Udah deh tadi udah sampai sini aja. Ya, nanti dijelaskan fotonya, dijelaskan itunya, ibaratnya captionnya, lalu dikonekkan sama deep interviewnya si orang itu, lalu dijelasin lagi sama eh researchernya. Lanjut dibuat 4.2 dia jelasin soil, community, nourishment dan sebagainya kan. Ketika dia masuk discussion Bu, dia enak aja. Di sini ada email atau caption, it's okay sih. Oke. Ketika dia masuk discussion, dia jelasin berdasarkan yang tadi reflective, practice, and grounding work for apa. Jadi dia tinggal cari teori yang supported dari tadi. Misalnya yang 5.2 community and institutional nourishment. Itu kira-kira kalau dalam early childhood education gimana sih peran komunitas dan institutional support untuk early childhood education. Kita cari artikel-artikel yang terkait itu. Lalu didiskusikan ya nggak usah terlalu banyak. Jadi kita ke poin-poin itu aja gitu. Ya, beda ya kalau Bapak Ibu yang selama ini saya jelasin pakai research question, maka Bapak Ibu jelasinnya pakai research question ya. Per paragrafnya biasanya saya bilang, oh ini research question ini gambarin ini, tapi di kualitatif ini dia jelasinnya per temanya. Karena kan research questionnya cuma satu, ngejelasin tentang pendukung dan penghambat bagi professional development of early childhood education and care. Udah sih, kalau di bawah tadi lanjut yang simpulan. Ya, di simpulan tadi temuan riset sama implication. Jadi simpulannya itu sebenarnya paragraf 1 aja tuh. Terus yang first second enter itu kayaknya implication. Lalu finally itu dia ngomongin kalau photo voice itu, ada present photo voice itu yang untuk individual interview itu bisa menekankan kepentingan dari partisipan voice gitu. It's a visual textual coding ya. Jadi kalau kualitatif research itu kan cuman text coding ya. Jadi tekstual aja. Ternyata dengan foto voice itu jadi visual textual coding gitu. Namun, nah sampelnya itu cuman 12 educator nah, gitu. Sehingga ya yang predominantly female, yang kebanyakan tuh female di based in Victoria. Jadi tidak bisa digenerasikan secara umum. Nah, ini case. Jadi kalau Bapak Ibu guru PAUD di Indonesia itu biasanya majority adalah perempuan ya. Ini memang akan ketemu case-nya gitu. Terus dia ngasih sugesti. Jadi gimana nih? Jadi kalau future research harusnya pakai longitudinal design. Longitudinal design itu apa? Jadi kalau longitudinal design itu kita itu nggak sekali datang ke tempat research. Jadi misalnya kita datangnya misalnya sebulan pertama, nanti kita 3 bulan, 6 bulan, jadi sampai setahun. Nah itu longitudinal design sehingga kita dapat ibaratnya data secara time to time gitu. Terus dia ngasih tambahan kalau bisa geografiknya diperluas, jangan di Western Australia dan Victoria, kalau bisa daerah lain gitu. Kalau di Indonesia mungkin bisa juga ya tergantung dari konteksnya apa. Itu aja sih Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan satu dua nanti sama Bu Mani atau teman-teman lain bisa ngejawab ya. Yuk. Terima kasih Mas Harto. Udah ya? Ya udah, nggak apa-apa Udah Bu, cukup. bagus Bu, nama ya bagus ya. Ya ada Iya pertanyaan Mas. Bapak Ibu? Eh, Ada pertanyaan? Mas Harto, saya kan baru pertama kali Iya, di sini, jadi iya, agak-agak over lah, agak-agak udah puyeng duluan nih. Nah, ada beberapa hal yang mau iya. saya tanyakan terkait sub apa nih, sub poin-poinnya tuh, yang bagian yang seperti yang di metode, Mm. itu kan, bentar saya buka filenya dulu. Yang di metode itu kan ada bagian itu, terima kasih Bu. Ah, boleh naik Bu. Nah, yang ini nih kan yang di bagian 2.3 itu kan data collection ya, Mas Harto ya. Nah, di data collection Iya, kan disebutin itu ada 3 tuh. Semi struktur,
dengan interview mendalam, foto voice sama refleksi personal. Nah, kenapa yang saya agak bingung ini, kenapa yang di 2.4 sama 2.5 ini kan kalau secara kita buat lab proposal lah atau misalnya buat penelitian, ini kan bisa poin di dalam data collection. Nah, kenapa dia bisa dipisahkan tersendiri? Itu saya masih agak pusing. Oh, Cukup. intinya gini, Mm-mm. dalam scientific writing tuh kita tuh harus ngejelasin, misalnya gini, semester interview yang dimaksud itu gimana. Mm-mm. Jadi memang dalam data collection ini kan dia nyebutin itu ya, semester in-depth interview. Jadi dia ngejelasin gimana data itu diproses dengan semi-structure interview, memang harus dibuat kayak gini. Jadi kalau ngomongin sesuatu yang baru, jadi bedanya kalau kita nulis itu bukan kita aja yang nulis, orang itu harus bisa memahami juga. Jadi kalau dibuat kayak gini kan orang, oh ternyata foto voice tuh begini ya, berarti saya bisa paham nih, oh ternyata proses dari analisis datanya begini ya, beda dengan proposal research ya. Jadi kalau menulis itu perspektifnya kita sama orang itu harus paham. Makanya artikel yang bagus itu artikel yang mudah dibaca dan direplikasi. Kalau begini kan Bapak Ibu, kalau saya misalnya saya tanya ya semi-structure interview dengan penjelasan satu paragraf yang rinci seperti ini, Bapak Ibu bisa mereplikasi cara semi-structure interviewnya nggak? Bisa lah. Ini kan cuman online interview pakai Zoom yang biasa saya ajarin Andri itu with face to face. Lalu maksimal 60 menit audio recorded, udah itu ditranslate dengan AI Inggrisnya, lalu yang Mandarin interview ditranslate dengan Microsoft 365, dapat datanya, selesai, datanya dibuat rahasia atau confidentiality. Lalu ya udah langsung diolah datanya, di coding atau pakai software dan sebagainya. Ini kurangnya nggak pakai software, nggak disebutin softwarenya apa. Mungkin manual ya, tapi it's okay lah. Jadi memang dijelasin. Misalnya nanti kamu pakai ras analisis yang pakai tuh gimana gitu. Nah, yang penasaran saya itu kenapa kan ini sebenarnya ada 3 nih data collection-nya. Kenapa yang terakhir itu nggak diterangkan gitu? Yang terakhir itu yang ini, yang yang partisipasi ke bawah tuh, personal. bawah. Coba Bu. Sepertinya yang di bagian bawah itu, di bagian bawah itu. Sepertinya bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Ini kan yang dijelasin kan. Di bagian di ini, researcher personal reflexivity sama yang tadi tuh yang di tabel partisipan caption atau reflection. Di tabel tuh kan ada reflection dari partisipan, coba ke atas Bu. Tuh kan partisipan perspektif kan. Itu aja. Ini cuman sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris ini ngomongin hal yang sama cuman di parafrase, bah. Intinya kayak gitu, bah, ini sebenarnya. Jadi agak ya mungkin gaya tulis orang beda-beda ya. Mungkin ya gitu aja sih. It's okay sih, nggak masalah. Berarti nggak harus urut gitu ya? Iya, nggak Pak. harus urut, nggak masalah. Oke. Saya tadi tuh nyari itu kok yang ketiga nggak dijelasin gitu. Oh ya, parafrase udah ketemu kuncinya. Satu lagi boleh? Iya, silahkan. Di bagian finding Bu, minta tolong Bu. Ya, udah finding. Terus naik lagi Bu. Nah, di sini nih kan yang di tabel ini, di tabel bentar Bu. Tabelnya tadi Bu. Nah, di bagian yang ini, yang di bagian finding, ini kan tabelnya kita ketemukan kan 5 apa nih namanya? 5 elemen yang ditemukan gitu kan. Boleh naik Bu? Ya naik. 6. Turun. Oh, 6. 6. Iya, sorry. 6. Turun Bu, turun. Nah, di sini nih, terus yang saya bingung itu ke bawah lagi Bu. Ke ini finding yang bagian finding. Ini. Terus
Ke bawah lagi. Ke bawah atau ke atas ya? Ah, terus Bu. Terus mana tadi ya? Ini finding. Duh, jaringan. Bentar. Bentar, Bu. Maaf, jaringan saya hilang lagi. Ah. Nah, ini yang poin 4.4 nih, Mas Harto. Dia ini kan ngejelasin terkait yang wedding the garden nih kan. Berarti poin besarnya di luar yang 6 ditemukan. Makanya nanti dia di finding ini kan ada 7 poin jadinya. Nah, kenapa yang pertama itu, yang bagian apa hasil yang positifnya itu yang seperti apa tadi itu? Saya lupa root dan lain-lain itu tidak dijelaskan secara umum, tetapi di bagian permasalahannya ini dijelaskan juga dulu umumnya gitu. Kira-kira kenapa ya? Itu aja sih. Cukup, Mas Seto. Hmm, kamu salah baca aja, Nob. Coba kamu lihat. Ini kan Wedding the Garden sama kemarin yang kalau di atas kan Cultivating Growth. Itu kan semua dijelasin di situ. Jadi itu DEM, jadi format scientific writing-nya DEM sama subDEM itu dijelasin. Coba. Ini 4.4 ini kan DEM, di bawahnya subDEM ya, yang Wedding the Garden, terus udah itu PES sama apa gitu ya, 3 ya. Coba ke atas, Bu. Jadi ke atas sekali, Bu. Finding yang di atas, Bu. Yang atas Bu, ke atas Bu. Bukan ke bawah, Bu. Finding. Tuh, tuh lihat, itu kan ada cultivating growth dulu, dijelasin baru dijelasin bawahnya, poin sebetulnya 6 tuh, coba ke bawah lagi, Bu. Nah, itu cultivating growth kan, lalu root reflective growth dan sebagainya, itu dijelasin temanya, makanya next time itu baca dulu ya, sebelum ikut yang betul. Jadi, ini Maaf ya. dijelasin, Iya, iya. ini jadi Jadi kamu itu, ya, jadi ini cepatan. memang dijelasin. Nggak mungkin dia ngelompat-ngelompat. Biasanya kalau orang yang udah terbit di sini nggak mungkin lah dia ngelewatin satu. Jadi systematic scientific writing itu udah pasti ada di dia gitu. Oke, next time harus dibaca yang detail. Kenapa itu harus dicari jawabannya dulu. Kalau nggak ketemu baru ditanyain. Oke ya, Oke, sih. ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada tutup. Nggak ada ya, aman ya. Udah Cukup. Bu, tutup Bu. Ya, Ya, terima ya, kasih ya Bu terima Marni. kasih. Ya, saya terima kasih Mas Sarto Terima kasih Bu Warni. dan teman-teman semuanya. Ini sampai hampir setengah 10 ya. Terima Mantap kasih, Bu Warni. mudah-mudahan malam ini ilmu kita semakin bertambah, teman-teman semakin pinter terkait dengan membaca dan menulis jurnal nanti. Terima kasih banyak semua, Mas Sarto dan teman-teman. Ya. Assalamualaikum Dari warahmatullahi record wabarakatuh. Dari recording jangan lupa di-upload ya di YouTube ya. Oke. Ya, ya. Yuk, 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 yuk. Yuk, Yuk. makasih Thank you, Bu teman-teman. Warni. Yuk, Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam. Sarto, Assalamualaikum. teman yang udah berbagi. Oke.